Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Malik Darussalam dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Di sini saya akan memaparkan tentang K3 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah K3 dengan dosen pengampu Profesor Wahyu Susihono. Alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri atau APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Jenis-jenis alat pelindung diri yang biasa digunakan di dunia proyek beserta fungsinya. Yang pertama ada safety helmet. Safety helmet berfungsi sebagai pelindung kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung. Yang kedua ada safety belt. Safety belt berfungsi sebagai pelindung diri ketika pekerja bekerja berada di atas ketinggian. Yang ketiga ada safety shoes. Safety shoes berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan lain sebagainya. Yang keempat ada sepatu karet. Sepatu karet atau sepatu boot adalah sepatu yang didesain khusus untuk pekerja yang berada di daerah basah, becek, atau berlumpur. Kebanyakan sepatu karet dilapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan lain sebagainya. Yang kelima ada sarung tangan, berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan disesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan. Masker atau respirator berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk, misalnya berdebu, beracun, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada jas hujan atau raincoat. Berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja, misalnya bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat. 8 ada kacamata pengaman, safety glasses. Berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja, misalnya mengelas. Yang 9 ada penutup telinga atau earplug. Berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising. Yang terakhir, pelindung wajah face shield. Berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja. Peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur mengenai K3 yang meliputi tempat kerja, hak dan kewajiban pekerja, serta kewajiban pimpinan tempat kerja. Produk hukum yang mengatur tentang K3 diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja diatur tentang keselamatan kerja yang di dalamnya antara lain memuat tentang istilah-istilah ruang lingkup, syarat-syarat keselamatan kerja, pengawasan, pembinaan, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan, kewajiban, dan hak tenaga. Undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja yang baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Manajemen risiko K3. Manajemen risiko K3 adalah suatu upaya mengelola risiko K3 untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan secara komprehensif, terencana, dan terstruktur dalam suatu sistem yang baik. Langkah-langkah manajemen risiko. Menentukan konteks. Penetapan konteks dari manajemen risiko harus dilakukan pertama kali agar proses pengelolaan risiko tidak salah arah dan tepat sasaran. Selanjutnya, melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, pengendalian risiko, pemantauan dan tinjauan ulang. Yang terakhir, komunikasi dan konsultasi. Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko dan kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengendalian risiko atau risk control
merupakan tahapan terakhir yang harus seseorang atau perusahaan lakukan setelah mereka mengetahui resiko yang akan dihadapi dan menganalisis resiko tersebut. Disinilah letak asuransi bekerja untuk membantu seseorang atau perusahaan mengantisipasi resiko yang akan dihadapi, mengukur dan memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja, serta melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan, meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian, komunikasi dan konsultasi manajemen risiko. Hasil manajemen risiko harus dikomunikasi dan diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi semua. Manajemen harus memperoleh informasi yang jelas mengenai semua risiko yang ada di bawah kendalinya. Demikian pula dengan para pekerja, perlu diberi informasi mengenai semua potensi bahaya yang ada di tempat kerjanya sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan atau kegiatannya dengan aman. Pihak lain pun seperti pemasok, kontraktor, dan masyarakat sekitar aktivitas perusahaan juga perlu mendapatkan informasi yang jelas tentang kegiatan perusahaan dan potensi bahaya yang dapat timbul dan akan membawa pengaruh terhadap keselamatannya. Dengan mengetahui dan memahami semua resiko yang ada di lingkungannya, maka semua pihak akan bertindak hati-hati. Upaya pencegahan kecelakaan akan dapat dilakukan dengan efektif. Kemudian model penerapan SMK3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3, merupakan sistem perlindungan bagi tenaga kerja dan jasa konstruksi untuk meminimalisasi dan menghindarkan diri dari resiko kerugian moral maupun material, kehilangannya jam kerja, maupun keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya yang nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Pedoman penerapan SMK3 di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per/MEN/1996. Model prinsip penerapan SMK3, komitmen dan kebijakan perencanaan SMK3, penerapan SMK3, pengukuran dan evaluasi, peninjauan ulang dan peningkatan oleh manajemen. Manfaat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3 bagi perusahaan menurut Tarwaka 2008 adalah: yang pertama, pihak manajemen dapat mengetahui kelemahan-kelemahan unsur sistem operasional sebelum timbul gangguan operasional, kecelakaan, insiden, dan kerugian lainnya. Dapat diketahui gambaran secara jelas dan lengkap tentang kinerja K3 di perusahaan. Yang ketiga, dapat meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan perundangan bidang K3. Yang keempat, dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran tentang K3, khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan audit. Yang kelima, dapat meningkatkan produktivitas kerja. Selanjutnya, penerapan menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran K3. Suatu tempat kerja dan dalam menerapkan kebijakan K3 harus dapat mengintegrasikan sistem manajemen perusahaan yang sudah ada. Yang perlu diperhatikan oleh perusahaan pada tahap ini adalah: yang pertama, jaminan kemampuan; yang kedua, ada dukungan tindakan; yang ketiga, identifikasi sumber bahaya dan pengendalian resiko; yang keempat, pengukuran dan evaluasi; yang kelima, tinjauan oleh pihak manajemen. Kesehatan kerja. Pengertian K3 menurut keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Tujuan kesehatan kerja. Tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut antara lain: yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja; yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien; dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.
Tugas pokok pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan kerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja serta kemampuan fisik dari tenaga kerja. Ketentuan mengenai PKK diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982 berdasarkan Pasal 3 Permenaker Nomor 3 Tahun 1982 disebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pelayanan kesehatan kerja. Dan di sisi lain, maka pengusaha atau pengurus wajib untuk memberikan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas pelayanan kesehatan kerja. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus, pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja, pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja. Dasar Hukum P2K3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 10 Keselamatan Kerja, Permenaker Per 04-Men-1987, Panitia Pembina K3 serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja, Permenaker Per 02-Men-1992, tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja, Permenaker Nomor Per 05-Men-1996, Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.